Ya itu apa ya, fitnah murahan yang diulang-ulang terus. Sudah dari UGM dulu sudah juga menyampaikan. Ini Dekan Fakultas Kehutanan juga secara jelas dan tegas menyampaikan. Tetapi lagi yang mendalilkan itu yang membuktikan. Ada dakwaan, terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Subscriber ke channel rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali ramai soal ijazah palsu Saudara Joko Widodo yang kembali menjadi perbincangan warganet atau netizen karena ada satu akun Instagram yang bernama Aida Greenberry yang menyebut bahwa dirinya adalah anak dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nama ini tidak asing dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo karena nama ini adalah nama dosen pembimbing utama di skripsi Saudara Joko Widodo yang dikeluarkan dari Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya kita tahu bahwa Saudara Joko Widodo di wawancara media di Solo menyatakan bahwa dirinya menganggap bahwa isu ijazah palsu ini adalah fitnah murahan. Dia menyatakan bahwa masalah ini sudah berulang kali ditegaskan oleh UGM dan terakhir juga oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Saudara Sigit, dan sejumlah teman-teman dari Joko Widodo yang membenarkan bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Namun yang dipersoalkan oleh publik sebenarnya bukan itu. Lagi-lagi Jokowi berdalih bahwa dirinya tidak punya kepentingan untuk membuktikan ijazahnya asli. Justru dia meminta siapa yang menuduh, maka dia yang harus membuktikan. Atau siapa yang mendalilkan ijazah Jokowi palsu, maka orang itu yang harus membuktikan dalil-dalilnya. Dan hari ini semakin banyak dalil-dalil dan bukti kepalsuan ijazah Joko Widodo yang berserakan, buktinya itu ada di sosial media. Terakhir, ahli forensik digital jebolan Fakultas Teknik UGM yang juga dosen dari Universitas Mataram, yakni Rismon Hasiholan Sianipar, secara lugas membeberkan dalil-dalil sekaligus bukti tentang kepalsuan ijazah Saudara Joko Widodo. Bahkan Rismon Hasiholan Sianipar berani secara tegas memberikan statement bahwa ijazah Saudara Joko Widodo S1 UGM dari Fakultas Kehutanan itu 100 miliar % palsu. Hal ini berdasarkan dalil-dalil bahwa font yang digunakan dalam ijazah Joko Widodo dan termasuk skripsinya yang dia lakukan verifikasi langsung, datang langsung ke UGM untuk mendapatkan foto skripsi dan lembar pengesahan dari skripsi milik Jokowi itu, ya ini berkaitan dengan font yang digunakan, yaitu font Times Roman, New Roman, yang sebenarnya di eranya Jokowi font itu belum ada, karena era Times New Roman itu baru ditemukan di tahun 1992 setelah operating systemnya, yakni Windows, Microsoft Office ya memperkenalkan ya itu ke ruang publik begitu. Nah, sebenarnya dalil-dalil dari Rismon ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Ya, Rismon menyatakan bahwa font Times News Roman itu mustahil ada di era
saat Jokowi kuliah sampai dia diwisuda dan mendapatkan gelar sarjana kehutanan di UGM pada tahun 1985. Memang ada bantahan dari dekan Fakultas Kehutanan UGM, Saudara Sigit, yang menyatakan bahwa font yang bentuknya mirip Times News Roman itu sudah lazim ya digunakan oleh mahasiswa UGM, merujuk pada dua jasa penjilidan ya yang disebut namanya, tapi kemudian juga dibantah oleh Risbon. Dua usaha penjilidan tadi baru memulai usahanya, salah satunya itu di tahun 1986, bahkan di awal belum sampai ke percetakan, baru fotokopi dan penjilidan ya. Perusahaan-perusahaan itu belum masuk ke ranah percetakan ya. Tentu saja ini adalah bantahan yang telak, dan sampai hari ini Saudara Sigit selaku dekan Fakultas UGM belum memberikan argumentasi lanjutan terkait bantahan dari Rismon Hasiholan Sianipar ini. Dan hari ini kita juga semakin menguatkan apa-apa yang disampaikan oleh Rismon, yakni berkaitan kecurigaan Rismon tentang nama-nama dosen pembimbing yang ada di dalam lembar skripsi dan lembar pengesahan yang diklaim ya milik Saudara Joko Widodo. Salah satunya adalah ada nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, hari ini di dunia maya, jagat warganet, netizen sedang ramai memperbincangkan pengakuan akun yang mengaku anak dari Profesor Dr. Ahmad Sumitro ya, yang saya sebut tadi, Aida Grenbari tadi, dengan bahasa Inggris ya. Dia menyatakan kurang lebihnya bahwa dia ya menjelaskan bahwa ayahnya itu namanya bukan Ahmad Soemitro tapi Sumitro. Jadi sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan ya, tidak menggunakan ejaan sebelum disempurnakan. Memang konsep EYD itu ya, ejaan yang disempurnakan itu kan yang pertama kali dilakukan di tahun 74. Artinya wajar-wajar saja kalau kemudian di tahun 85 saat Jokowi itu sudah lulus dari UGM, nah, bisa saja terjadi penyesuaian ya. Artinya nama yang sebelumnya menggunakan huruf-huruf ejaan lama, kalau U itu kan menjadi OE, kalau C itu kan TC gitu. Tercetakan itu maksudnya kan cetakan. Dan dia juga menambahkan bukan hanya itu, dia menjelaskan bahwa maksud Su itu adalah bahasa dalam Jawa yang dimaksud adalah baik ya. Jadi Sumitro ya. Dan memang saya waktu SMP pun sudah dijelaskan, ada guru SMP saya itu namanya Sugito. Su itu baik, Gito itu suara. Nah, beliau menyatakan ya Sugito itu berarti orang yang suaranya bagus, suaranya baik gitu. Dan kita tahu nama-nama dengan awalan Su itu banyak di kalangan orang Jawa dan memang artinya baik. Kalau Sugito ya, Su itu baik, Gito itu gita, suara, jadi suaranya baik ya, pandai bernyanyi lah mungkin begitu. Dia ada Soeharto, harta itu Harto ya, kemudian baik itu Su, mungkin orang yang baik hartanya, mungkin begitu, doa dari orang tuanya. Kemudian banyak ya susu lagi, misalkan Sugianto, Sumaryo, Sumaryono, Sugiatmoko dan seterusnya begitu. Dan bukan hanya menjelaskan bahwa nama ayahnya itu tidak menggunakan ejaan lama atau Sue ya, tapi langsung Su, jadi Ahmad Sumitro begitu. Akun Grenbari ini ya, Nadia Grenbari tadi ya, saya lupa tadi. Itu juga menegaskan bahwa dirinya juga alumni Fakultas UGM, di mana saat dirinya lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, ayahnya sendirilah yang menandatangani, yang status ayahnya sudah menjadi profesor dan menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM. Nah, dari situlah kemudian netizen membandingkan tanda tangan Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang asli ini, yang ada pada ijazah anaknya ini, dengan lembar pengesahan skripsi yang ada nama Ahmad Soemitro ya, dengan tanda tangannya, dan kelihatan tanda tangannya berbeda, tidak identik gitu. Jadi tidak harus ahli forensik tanda tangan ya, kita pun orang awam bisa menyimpulkan bahwa ini tanda tangan dari dua orang yang berbeda atau tanda tangannya berbeda, sehingga
Karena tanda tangan berbeda, tidak identik, bisa dipastikan tanda tangan itu palsu atau meniru saja tanda tangan itu. Yang menarik adalah bahwa Saudara Joko Widodo di dalam wawancara dengan media berulang kali menyampaikan argumentasi lama, sebenarnya sudah lama juga kami bantah. Jadi dia menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Artinya siapa yang menyatakan ijazah Jokowi palsu, maka dia yang harus membuktikan, jangan Jokowi yang diminta membuktikan bahwa ijazahnya asli. Dan sebenarnya orang yang mendalilkan ijazah Jokowi palsu itu sudah banyak, termasuk klien saya Bambang Trimulyono yang saat itu disidang bersama Gus Nur sudah membuat buku dengan judul Jokowi Undercover 2, Lelaki Berijazah Palsu, dan catatan tentang apa yang menyebabkan Bambang Trimulyono menyimpulkan ijazah Jokowi palsu itu lengkap. Termasuk soal yang disinggung oleh Rismon Hasyiholan Sianipar ya, masalah font Times New Roman ini ya. Bedanya begini, kalau versi Bambang Tri, font Times New Roman itu baru ditemukan di tahun 90 atau diperkenalkan tahun 90. Sementara kalau pendapatnya Rismon Hasyiholan Sianipar itu di tahun 92. Intinya hampir sama. Intinya bahwa tidak mungkin atau mustahil tahun 85 ada ijazah juga skripsi yang diketik dengan font Times New Roman, begitu. Dan di kesempatan sidang di Pengadilan Negeri Surakarta, saya sudah menggunakan dalil yang disampaikan Jokowi tadi, juga yang dimanfaatkan ya oleh jaksa dengan menghadirkan saksi ahli agama yang saat itu memang ada perkara dakwaan tentang mubahalah itu dianggap kabar bohong begitu. Dia menyatakan ya siapa yang menuduh itu ya harus membuktikan dengan kaidah syariat itu ada kan ya, al-bayyinah 'alal mudda'i. Jadi pembuktian itu adalah kepada yang menuduh atau yang mendakwa atau yang mendalilkan begitu. Nah saat itu kan kasusnya berubah. Pada kasus gugatan Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggugat Jokowi ijazahnya palsu, maka beban pembuktian dalam perkara perdata di mana Bambang Trimulyono menggugat Jokowi itu ada pada Bambang Trimulyono. Artinya Bambang Trimulyono yang mendalilkan ijazah Jokowi palsu, maka Bambang Trimulyono harus membawa bukti atau membuktikan dalil-dalil palsunya ijazah Jokowi. Ini benar. Jadi kewajiban pembuktian saat itu ada pada Bambang Tri. Namun tidak berselang lama Bambang Tri dan Gus Nur ditangkap oleh Mabes Polri yang kemudian diadili di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, di Pengadilan Negeri Surakarta ini kasusnya berbalik. Kalau sebelumnya Bambang Tri itu yang mendakwa, katakanlah demikian ya, yang menuntut Jokowi dengan dalil bahwa Jokowi ijazahnya palsu, maka Bambang Tri yang harus membuktikan. Tapi di Pengadilan Negeri Surakarta berubah, yang menuduh, mendakwa itu bukan lagi Bambang Tri, justru Bambang Tri dan Gus Nur itu dituduh, didakwa oleh jaksa, didalilkan oleh jaksa bahwa Bambang Tri dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong karena melakukan mubahalah terkait ijazah palsu Jokowi. Lalu siapa yang punya beban membuktikan dakwaan jaksa? Ya jaksa. Jaksa yang mendalilkan Gus Dur dan Bambang Tri mengedarkan kabar bohong ijazah Jokowi palsu, maka jaksa yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi ini tidak palsu, atau dengan kata lain maka saudara jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli. Nah, di dalam proses pembuktian yang paling sederhana itu adalah jaksa menghadirkan ijazah asli Jokowi di persidangan untuk membuktikan bahwa Gus Dur, Bambang Tri bikin mubahalah ijazah Jokowi palsu itu keliru, itu bohong. Nggak bener Gus Nur, nggak bener Bambang Tri. Bambang Tri nggak bener karena apa? Menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Gus Nur nggak bener, kenapa? Karena melakukan mubahalah terhadap Bambang Tri untuk mendapatkan keyakinan bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu. Artinya jaksa punya kewajiban untuk membuktikan kebohongan Bambang Tri dan Gus Nur.
kebohongan ujaran yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Artinya apa? Beban pembuktian ada pada jaksa, dan sampai 6 bulan saya menangani kasus itu bersama kawan-kawan lainnya tentunya. Tidak ada selembar pun ijazah yang asli yang dibawa oleh jaksa sebagai pembuktian ijazah dari Jokowi asli, sehingga bisa membuktikan bahwa Bambang Trimulyono dan Gus Nur mengedarkan kabar bohong. Faktanya apa yang terjadi? Gus Nur, Bambang Tri tetap didakwa dan kemudian dituntut dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan tuntutan maksimum, yakni 10 tahun penjara. Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Surakarta menghukum atau memvonis Gus Nur dan Bambang Tri dengan vonis 6 tahun penjara. Kami melakukan banding, dan saat banding, ini yang menarik, saat banding Judek Faksi tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta, membatalkan dakwaan kabar bohong terhadap ijazah palsu dan mengganti pasalnya, tidak lagi menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kabar bohong yang menerbitkan keonaran, tapi diganti dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, dan vonisnya diturunkan menjadi 4 tahun. Nah, pertanyaannya, jika semua yang mendakwa Jokowi ijazahnya palsu sudah memberikan buktinya, Bambang Trimulyono sudah memberikan buktinya dalam bentuk buku. Bukunya namanya Jokowi Undercover. Hari ini pun kalau cari di internet masih ada. Saya masih menyimpannya untuk dokumen saya. Kemudian ya, Rismond Hasiholan Sianipar juga sudah membuktikan ijazah Jokowi 100 miliar % palsu dengan analisa sederhana. Font Times New Roman belum ada di tahun 85. Yang kedua, tanda tangan ditaruh, ditempelkan itu dia identifikasi bukan tanda tangan yang bersangkutan atau bukan tanda tangan dari dosen pembimbing juga dekan yang ada. Dan tambahan hari ini ada akun yang mengaku anak dari Profesor Ahmad Sumitro menegaskan bahwa ayahnya itu menggunakan nama Sumitro bukan Soemitro seperti yang ada di lembar pengesahan dari skripsi saudara Joko Widodo. Nah, hari ini justru beban Jokowi itu bukan membuktikan ijazahnya palsu, tapi membantah bahwa ijazah itu palsu dengan membuktikan ijazahnya asli. Metode sederhana bagi Jokowi untuk membantah semua tuduhan, membantah semua narasi bahwa ijazahnya itu palsu adalah dengan pertama menunjukkan ijazah aslinya, yang kedua mempersilahkan ijazah asli itu dites secara laboratorium forensik, dan terakhir yang paling penting, forum untuk membuktikan itu adalah forum pengadilan. Sementara Jokowi tidak melakukan satupun ya mekanisme untuk mempertahankan ijazahnya yang palsu tadi gitu. Pertama, Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Jokowi hanya memanfaatkan statement UGM, statement dekan Sigit, statement kawan-kawan mereka, yang semua itu tidak memiliki nilai karena tidak disampaikan di pengadilan. Yang kedua, juga tidak berdasarkan bukti saintifik ya. Buktinya itu harus saintifik. Kalau istilahnya Kapolri Listio Sigit Prabowo itu harus dengan investigasi yang sifatnya saintifik. Jadi istilahnya scientific investigation ya. Jadi kalau orang saksi baik 1 maupun 10 maupun 1000 bisa bohong. Tapi kalau bukti saintifik nggak bisa. Kertas yang dites ya, karbonnya itu usianya berapa, itu nggak akan bisa berdusta. Tanda tangan apakah identik atau tidak, itu nggak akan bisa berdusta. Uji tinta apakah tinta lama atau tinta yang baru ditempelkan di kertas lama, itu juga tidak bisa bohong. Nah, ini sebenarnya cara untuk mengakhiri polemik masalah ijazah palsu ini. Daripada kita lama-lama habis energi, capek juga kita tiap hari mengulas ini. Tapi karena Jokowi juga selalu berkelit, jadi akhirnya masyarakat itu tidak pernah merasa masalah ini selesai. Bahkan orang-orang yang ingin ya masalah ini terungkap justru bermunculan ya, tadi seperti
Rismon Hasiholan Sianipar, itu kan sebenarnya kita tidak pernah tahu ada orang seperti Rismon. Di zaman kasus Bambang Tri saat dia di sidang itu orang-orang seperti Rismon nggak muncul. Coba kalau orang-orang seperti Rismon itu muncul saat itu, pasti saya minta dia untuk menjadi ahli bagi Bambang Tri dan Gus Dur untuk menjelaskan temuan-temuan dia di forum persidangan saat itu. Atau mungkin baru hari ini ya Rismon punya atensi, dulu mungkin belum kepikiran gitu. Yang kedua, belum juga kita tahu ada anak dari Prof. Sumitro yang di media sosial hari ini juga ramai memberikan pengakuan bahwa ayahnya itu namanya adalah Sumitro, pakai SU bukan Sumitro begitu. Bagi ada tambahan tadi analisa dari netizen, Profesor Ahmad Sumitro itu baru diangkat sebagai guru besar bergelar profesor di tahun 86. Sementara lembar pengesahan skripsi dari dosen pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu tahun 85. Jadi nggak nyambung juga gitu. Saya kira ini penting ya. Jadi soalannya Pak Jokowi bukan soal masyarakat yang harus membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi Pak Jokowi harus membuktikan pula ijazah Pak Jokowi asli untuk membantah semua tuduhan. Kenapa? Karena orang yang menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu itu sudah menyampaikan bukti. Bambang Tri sudah menyampaikan bukti, bahkan harus dipenjara. Sementara jaksa tidak menggunakan bukti ijazah asli untuk memenjarakan Bambang Tri. Rismon Hasiholan Sianipar sudah mengajukan bukti, bahkan bukan hanya bukti. Rismon juga menggunakan keahliannya di bidang forensik digital untuk menganalisa Times News Roman tadi dikaitkan dengan lorong waktu ya, sejarah dari keluarnya sebuah teknologi yang tidak mungkin teknologi terbang ke masa depan, menjemput teknologi masa depan untuk digunakan pada masa lalu. Dan terakhir juga ada anak dari Prof. Ahmad Sumitro yang juga memberi pengakuan berbeda dengan isi dari ijazah yang ada di UGM yang diklaim milik Saudara Joko Widodo. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.